Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, Mahkamah Agung membantah abai mengawasi independensi hakim terkait kasus suap para hakim yang memvonis bebas tersangka penganiayaan Gregorius Ronald Tanur. Jubir MA Hakim Agung Yanto menegaskan peraturan berlapis telah disiapkan sebagai bentuk penertiban kinerja hakim. Selain membantah adanya pengabaian dalam pengawasan terhadap para hakim, MA juga berkomitmen kooperatif dengan aparat penegak hukum terkait mendalami potensi adanya tersangka baru dalam kasus suap hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Sebelumnya potensi penambahan tersangka dalam kasus OTT yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diungkap karena tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap orang yang memberi suap. Putusan kasasi dibacakan pada Selasa 22 Oktober 2024, satu hari sebelum 3 hakim yang memberikan vonis bebas Ronald Tanur ditangkap di Surabaya. Pihak Kejati Jawa Timur juga akan segera memenjarakan Ronald Tanur, terpidana dalam kasus penganiayaan maut dengan hukuman 5 tahun penjara. Kalau bisa punya sadap kan bisanya ada kelakuan anak buah, tapi karena nggak punya ya dalam bentuk formil aja. Misalnya kita keluarkan Perma 78 itu tentang pengawasan melekat oleh pimpinan atasan. Maka tatkala ada kejadian ternyata pimpinan atasannya tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, ya maka pimpinan akan kena gitu. Akan kena. Jadi kalau kita itu udah berbagai-bagai cara, Mas. Ada Bawas, ada PT, ada Perma 789 itu. Ya itu tadi, cuman kami ini kan nggak punya alat ya. Nah, kalau kita misalnya punya alat sadap, kita hadapi hakim-hakim se-Indonesia tentang perilakunya lah itu mungkin. Tapi kalau nggak ada, ya ternyata. Jadi lembaga tentu Mas, lembaga sudah banyak sekali melakukan regulasi tentang pengawasan sebetulnya ya. Seperti itu ya. Oh jelas kalau kita kan selalu menghormati silakan aja ya. Yang dulu kan ada peristiwa terdahulu kan kita hormati, kita kasih tempat, silakan aja. Asal sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Sementara itu pakar hukum pidana Hairul Huda mengungkapkan kejaksaan juga perlu menyelidiki pihak keluarga terdakwa serta Kepala Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus suap 3 hakim atas perkara Ronald Tanur. Hairul juga menyoroti putusan Mahkamah Agung terhadap Ronald Tanur. Kita ketahui kan memang terdakwa ini kemudian dibebaskan oleh ketiga oknum hakim ini kan gitu. Nah, tentu kepentingan dari terdakwa untuk dibebaskan dan kenyataannya memang benar-benar dibebaskan, lalu kemudian di kemudian hari kedapatan ketiga hakim itu diduga menerima suap dari pengacara terdakwa yang dibebaskan itu, sangat tidak mungkin kalau tidak melibatkan pihak keluarga dari terdakwa tersebut. Nah, dugaan saya sih memang sumber dananya boleh jadi atau sangat mungkin berasal dari keluarga terdakwa tersebut, sehingga penelusuran oleh Kejaksaan Agung harus sampai ke pihak keluarga dari mana dana yang digunakan untuk menyuap 3 oknum hakim ini. Terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya tentu harus juga dengan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan terkait dengan hal tersebut. Jadi saya kira Pak Mahfud MD sangat tepat statementnya kalau Ketua Pengadilan Negeri Surabaya juga harus diperiksa. Karena begitu vonis dijatuhkan, kalau tidak salah saya membaca di media bahwa Ketua Pengadilan memberi jaminan bahwa hakim-hakim yang mengadili perkara ini bukan hakim sembarangan, hakim senior, dan dia meyakini bahwa putusan yang diambil sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jaminan inilah yang kemudian harus ditelusuri. Bukan tidak mungkin suap yang diterima, katakanlah dugaan suap yang diterima oleh para hakim ini juga menyasar ke Ketua Pengadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.